Dalam ketatnya kompetisi sepak bola, apapun bisa terjadi. Bahkan, label jenius yang disematkan untuk seorang pesepak bola atas karir brilian belum tentu dapat ia teruskan kalau memilih terjun ke dunia kepelatihan. Meskipun tidak semua kasus seperti itu, namun ragam serba-serbi dalam sepak bola. Sukses membuat olahraga ini tersaji dengan menarik. Dan untuk itu kali ini kami akan merangkum beberapa jenius sepak bola yang gagal melanjutkan karir gemilangnya ketika meniti karir sebagai juru taktik. Cristiano Ronaldo, Erling Haaland. Javier Mascherano. Semasa aktif bergelut di atas lapangan, Mascherano mendapatkan julukan The Little Boss berkat kecakapannya memberi instruksi di luar taktik sang pelatih. Dan ketika memilih hengkang dari Barcelona dulu, tidak sedikit yang memprediksi pemain multifungsi ini akan menjadi juru taktik hebat di masa depan. Benar saja, pasca pensiun tahun 2020 lalu, Mascherano yang sukses membuka sebuah akademi ditunjuk menangani timnas Argentina U20. Sayangnya, The Little Boss belum mampu menunjukkan kebolehannya setelah gagal menembus Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia nanti. Diego Maradona. Siapa yang tahu kehebatan Maradona sebagai pemain? Dirinya selalu menjadi juru selamat untuk tiap kesebelasan yang dibela. Namun fakta tersebut bertolak belakang dengan karirnya sebagai manajer. Meskipun sudah 7 kali menukangi sebuah tim, sang tangan Tuhan belum jua merengkuh sebuah trofi untuk klub yang ia tangani. Karir paling mencolok dari kiprahnya sebagai juru taktik adalah ketika membesut timnas Argentina di Piala Dunia tahun 2010 lalu. Kala itu, langkah tim Tenggo terhenti di babak perempat final setelah dibantai Jerman dengan skor mencolok 4-0. Sir Bobby Charlton. Dalam sejarah Manchester United, Sir Bobby merupakan legenda terbesar untuk klub berjuluk Setan Merah tersebut. Selain itu, dirinya juga membantu Inggris memenangkan trofi Piala Dunia pertama mereka di tahun 1968 dulu. Karirnya sebagai pemain tidak secemerlang ketika duduk di kursi pelatih. Terlebih pada debutnya sebagai juru taktik, Sir Bobby membawa klub Preston North End terdegradasi di Divisi 3 Liga Inggris. Frank Lampard. Ketika masih aktif bermain, Lampard sangat dihormati berkat jasanya membawa Chelsea ke puncak kejayaan. Dirinya dikenal sebagai salah satu gelandang paling jenius di eranya. Melihat prospek legendanya yang hampir membuat Derby County promosi ke Liga Utama pada debutnya di dunia manajerial, Chelsea pun meminang Lampard dan bersedia mengucurkan banyak dana untuk proyek yang ia bangun. Namun karena hasil negatif yang terus membuntuti, The Blues terpaksa mendepak sang legenda. Dan kini Lampard kembali merasakan hal yang sama setelah membawa Everton berkutat di zona degradasi. Steven Gerrard. Awal karir kepelatihan Gerrard terbilang sangat luar biasa. Dirinya membawa Rangers begitu dikdaya di Liga Skotlandia. Melihat banyak lirikan yang tertuju padanya, mantan kapten Liverpool ini pun tega meninggalkan Rangers demi mencoba peruntungan di tanah Inggris. Namun sayang, kiprahnya yang terbilang buruk bersama Aston Villa musim ini memaksa Dewan Klub memecat legenda super elegan tersebut. Alan Shearer. Jelang tampil bersinar musim ini, Newcastle pernah dibuat terdegradasi oleh legenda mereka sendiri. Pada tahun 2009, Alan Shearer yang ditunjuk menggantikan Joe Kinnear tidak mampu berbuat banyak. Dari 8 laga yang ia pimpin, pengemas 409 gol ini pun hanya mampu catatkan 1 kemenangan yang membuat The Magpies jatuh ke jurang degradasi. Thierry Henry. Sempat begitu disegani Lionel Messi, Henry semasa aktif bermain dikenal sebagai striker paling elegan. Namun ketika terjun ke dunia kepelatihan, mantan bomber Arsenal ini
Mengukir kisah yang begitu memalukan, AS Monaco yang awalnya memecat Leonardo Jardim demi bisa ditukangi Henry memanggil kembali sang pelatih setelah legenda Prancis tersebut hanya mampu bukukan 4 kemenangan dari 20 pertandingan yang ia lakoni. Paul Scholes. Dari seluruh legenda Inggris yang berposisi sebagai gelandang, Scholes dinilai merupakan playmaker paling jenius yang pernah mereka miliki. Sayangnya, Scholes hanya mampu menyalurkan kejeniusannya tersebut sebagai pandit sepak bola. Sebab saat mendapatkan kesempatan melatih Oldham Athletic, alumni Class of 92 ini hanya mampu mempersembahkan 1 kemenangan selama periodenya melatih klub masa kecilnya tersebut. Gary Neville. Dalam karir Neville yang terbilang gemilang, menerima tawaran melatih Valencia mungkin merupakan keputusan terburuk yang pernah ia ambil. Hingga akhirnya setelah gagal merengkuh kemenangan dalam 9 partai terakhir, Neville akhirnya dipecat karena membawa Valencia ke zona degradasi. Hingga saat ini, legenda Manchester United tersebut masih menyesali keputusannya melatih klub asal Spanyol tersebut. Clarence Seedorf. Di eranya, Seedorf merupakan gelandang terbaik yang diakui oleh Pele. Dirinya menjadi pilar atas suksesnya AC Milan mendominasi sepak bola Eropa dulu. Namun setelah eranya, ia mulai alami kemunduran signifikan, menunjuk Seedorf untuk kembali membawa Roma juara bagi mantan klubnya tersebut. Sayangnya, setelah hanya berkarir selama 4 bulan, Seedorf pun dipecat dan memilih berkarir di tanah Cina. Nah Sobat Bola, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Gimana? Dari daftar kami di atas, siapa nih yang kira-kira masih bisa memperbaiki citra mereka sebagai jenius dalam sepak bola? Sampai jumpa di video kami lainnya. Terima kasih dan salam olahraga. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing.